Ya sebenarnya sederhana saja. Emangnya kamu takut bisa menambah hidupmu jadi semenit? Kalau udah takdirkan mati, mati nggak kamu? Mati. Mau tabrakan, ada saya punya kenalan, pesawat jatuh 2 kali pun kagak mati dia. Pernah naik pesawat 2 kali jatuh loh kagak mati. Kalau itu ngapain kamu takut? Ya kita takut sama Tuhan saja. Kalau untuk Pak Ahok, dari saya pribadi, beliau itu orangnya disiplin. Jujur, tegas, pekerja keras. Orangnya disiplin, tegas, transparan. Dan dia nggak akan marah kalau nggak ada sebab gitu. Dan dia itu kalau kelihatan di luar itu kan arogan gitu ya. Dia bukan soal arogan, saya kasih contoh sederhana. Misalnya terjadi kebakaran di ruangan ini. Saudara mengira ini pintu keluar. Saya yang tahu pintu keluar ke sana. Saya pasti lari ke sana dong. Tabrakan nggak? Saya diam berdiri saja, nggak mau lari. Kalian juga akan marahin saya. Ngapain halangin kami? Nah, saya tanya, kalau pintu itu benar, saya lari ke sana, nabrak semua orang. Apakah itu arogan? Saya nggak usah terlalu stres pikirin orang mau pikir kita kayak apa. Yang penting kita bisa membuktikan kerjaan kita lebih baik. Kalau kita yang apa adanya, orang ketemu bisa merasakan kok. Ini orang ramah, sombong atau enggak bisa kelihatan. Aku suka bercanda banget. Jadi dia adalah sosok atasan dan sosok bapak yang sangat menyenangkan gitu. Bapak tuh bakal bisa jadi pelawak kalau menurut saya bilang. Ada aja cerita lucunya. Kadang dia di satu meeting itu bisa setengahnya bercanda, setengahnya serius. Tapi di dalam rapat itu nggak mungkin dia serius terus gitu. Beliau itu pinginnya cepat, harus ada gerak cepat, penanganan harus cepat. Surat harus cepat masuk, hari itu harus cepat beres deh. Kalau nggak beres, itu dia akan marah besar. Ya sekarang kita harus pilih kan. Jadi pemimpin itu harus memutuskan. Kita nggak bisa bilang saya memutuskan tidak untuk memutuskan. Itu udah nggak ada cerita. Kalau kita dalam bekerja sebagai pejabat, kamu harus memutuskan yang paling menguntungkan orang banyak. Manfaat lebih besar daripada mudarat lah istilahnya. Kamu harus putuskan, nggak ada abu-abu, ya atau tidak. Nah waktu kita ya, yang penting orang banyak diuntungkan kan. Nah yang ribut itu kan yang dirugikan orang sedikit tadi. Beliau tuh orang nggak tegaan. Kalau lihat orang butuh bantuan, beliau pasti berusaha untuk membantu semampu beliau. Lembut sebenarnya Pak Ahok. Contoh kayak dia itu mati-matian nih perjuangin program KJP. Terus suatu hari dia dikirimin foto ada ibu-ibu sama anaknya belanja di Gramedia. Yang masyarakat kelas menengah ke bawah itu takut untuk belanja ke mall. Ketika dia bisa membantu orang-orang seperti itu mendapatkan hak yang sama, itu pride-nya luar biasa senangnya. Jadi ketika dia capek-capek pun, ketika dia ingat-ingat hal tersebut, itu capeknya hilang. Dan dia selalu bilang itu nggak bisa dibeli dengan apapun sih. Ya kalau bapak yang membekas ya ketika ada seorang nenek-nenek, dia terima kasih, ya Allah ya Robi dikasih rusuk. Itu sesuatu yang saya pikir nggak bisa saya lakukan waktu saya swasta. Terus saya bisa bantu banyak orang dapat KJP, kesehatan, subsidi bus, rumah susun. Itu yang buat saya ya senang. Jadi sukacita saya melebihi ketika perusahaan saya untung 1,5 miliar tiap bulan. Karena untung 1,5 miliar nggak mungkin saya bagi 1 miliar ke orang miskin. Bisa bagi juga 500.000, 2.000 orang habis. Karena saya nggak bisa ngebayangin ya kalau pemimpin lainnya itu bukan Bapak. Karena saya belum menemukan pemimpin yang seidealis Bapak dan semau melayani seperti Bapak. Saya lihat aja, kita udah kerja dengan baik, programnya nyata, semua jelas, kita fokus aja. Jadi relawan juga harus tahu persis cara berpolitik saya, yang akal sehat saya itu seperti apa. Kita nggak pernah arahkan untuk bantu orang, kemudian Pak Amri harus mengarahkan nanti kalau dibantu Pak Ahok nanti pilih dia ya. Oh enggak, kita nggak boleh. Itu kemanusiaan. Tapi soal mau pilih atau tidak, kita nggak ikut campur di situ. Saya bukan orang yang menghalalkan segala cara, yang penting menang. Saya justru ingin masyarakat belajar, dididik untuk memilih orang yang benar. Bukan janji tapi bukti. Terima kasih HJP anak saya yang tahun lalu sudah diselesaikan, tapi hanya 6 bulan. Karena katanya untuk tahun 2016 pihak sekolah tidak mengurusnya, saya tidak tahu bagaimana. Saya takutnya gini Pak, kalau sampai tahun 2016 anak saya nggak dapat lagi, saya nggak bisa kerja apa gimana. SMP Pak yang kemarin Strada, Michael Yusuf.
Sudah kita sudah ketemu sama dinas pendidikan sudah. Alasannya apa? Nah itu dia katanya karena akhirnya dibilang dinas pendidikan kalau memang sekolah ibu tidak mau menerima bantuan dari pemerintah bikin surat pernyataan. Nah justru karena itu Pak saya takut untuk kedepannya anak saya jangan sampai nggak sekolah. Maka saya mohon Bapak supaya saya kan kemarin supir busway, tolong saya dibantu Pak biar saya kerja aja melalui Transjakarta. Ini berkas saya. Ya, Pak tolong Pak biar makan anak saya Pak. Daripada nanti 2016 nggak dapat sama dia aku nombang Bapak. Tuhan berkati ya Pak. Tuhan berkati sampai bisa nanti dimasang lagi gubernur ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sama. Iya, istrinya. Kemarin waktu masuk rumah sakit, telantarin dia sampai cocoran darah tidak mau datang suster sumber waras. Sudahnya sampai Kalau kasus ini bukan wilayah kita loh. terus sama dia RT bukan Kamu pelajari mau bagian hukum saya. Dia bisa tidak tahu buat apa. Nama Anda ya. Mana? Saya minta maaf Pak. PHR ngapain lagi loh? Saya minta maaf Pak, ngajarin saya kemarin Bapak bertanya saya jawab. Saya disuruh mengundurkan diri sama aku Maria karena dari bahasa dari Bapak beda. Beda. Ini kios di Istiqlal. Istiqlal punya Istiqlal bukan kami. Ini kan nganggur Pak, minta kerjaan Pak. Saya itu yang pertama, yang kedua saya sakit minta. Lo suruh main urus deh. Pak, mau berobat nggak bisa. Nama HP-nya mana? Kamu tinggal ke puskesmas. tadi bilang istri. Kalau sakit puskesmas beres. Tadi suruh Ini nama HP. tadi kan Mau beli obat sekarang nggak punya duit Pak. Kita akan cek. Ini dari mana? Dari dokter. Suruh beli. Ya, Nggak ada obatnya. 2016. Ini baru di ini kok. Ini enggak. Di 2011 nggak suruh naik cek deh. Saya nggak biasa kasih uang, saya kan suruh orang saya cek. Kalau kamu butuh saya kasih. yang pun saya ini minta kerjaan Pak. Makanya saya suruh orang saya cek. Pak, Nggak bisa, saya nggak anak bisa. saya banyak Pak, tolong Pak. Makanya saya bilang, Anak saya butuh sekolah Pak. makanya saya bilang gini tau nggak? Kamu waktu saya tanya kamu tuh PHL udah kayak jadi mandor. Enggak Pak, saya udah jawab sama Bapak saya Kamu kan udah kayak PHL. mandor. Enggak, yang kita mau tuh PHL sekarang kerja. Sekarang kenapa kita Saya curi? kerja Pak, hasil kerja saya ada Pak. Saya ikut turun tangan Pak. Enggak, makanya kalau Semuanya mandor-mandor saya- kita nggak mau. Enggak ada, saya bukan mandor Pak. Saya ikut menanam Pak. Makanya kalau mandor kita nggak mau. Enggak Pak, saya Karena bukan kenapa mandor. tuh nggak? Jakarta Timur itu terbukti mainnya paling banyak. Enggak Pak, saya Ratusan bukan orang mandor. ini. Demi Tuhan saya bukan mandor Pak. Saya ikut membenahi sebuah BKT Pak. Ya, kita lihat bolak-balik kok. Hasil saya semua ada Pak. Saya bukan Jadi mandor. suruh Nail yang urus deh. Tolong, Baik, Pak, saya mohon maaf aja. Anaknya kan kita kasih Anak KTP saya kan. banyak berlima Pak. Saya butuh. Saya kasih tahu mau 5, 6. Ibu kalau kerja nggak boleh bohongin saya. Enggak Pak. Kemarin kan juga tahu, bohongin, Pak, kemarin. kerja saya Pak. Kemarin kan bohongin saya di lapangan. Saya lihat langsung Iya, kok. saya minta maaf. Bolak-balik naik motor kok. Saya ngambil pohon Pak. Orang kerja kan nggak kayak naik motor bolak-balik. Saya ngambil pohon, saya taruh di Mana? BKT. Terus saya tanya PNS bukan bohongin PNS pertama. Demi Tuhan Pak, saya bukan PNS. Nanti solusi naik urus saya juga. Ini di daerah mana ya? Sederhana, ada yang dari ada yang dari 5 wilayah. Saya mendapat tembusan surat itu. Memang kita diperiksa BPK bahwa nggak bisa komunikasi itu ditinggali oleh konsumen. Memang ada surat itu. Kalau kita nggak laksanakan itu, kita juga tidak. Nah, cuma sekarang itu bisa solusi. Kan ada juga orang-orang konsumen sudah punya rumah, ada anak, terus mesti geser. Kalau sampai nggak ada, Pak, cuma kan perbedaan. Makanya yang belum harus kalau memang itu kapan membuat surat kita tunda sampai kapan. Karena kalau kita biarkan terus kita yang kena.
gini ibu tulis aja ya, minta tunda sampai kapan, gitu ya. Jadi kalau mengirimkan Pak, makanya kita mau kepastian berapa. Tapi kalau tidak ada surat itu, kita bilang kalau pagi sudah nggak salah, ya nggak apa, saya bilang kalau kita udah iya, karena dia didesak. Jadi kita juga didesak sehingga kita tekan bahwa tadi harus beres, itu prosedur. Saya kan ditegur BPK, ya pasti kita keluarin surat Pemda Sekta bahwa itu pengosongan gitu loh. Nah itu semua kan prosedur. Ya kalau di lapangan ketemu kita yang surat, kita bisa alasan. Dia saya pastinya gitu. Nah kalau saya yang di rumah ya kita biarkan khusus, makanya orang nggak mau. Itu yang masalah. Iya, saya ngerti. Ya jadi itu kan nomor telepon tadi dari saya. Kalau ada apa-apa telepon saja. Kalau saya tidak bisa begini. Kasih nomor ya. Kasih nomor. Ya ibu mau sampai kapan? Ibu mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Akhir tahun. Jadi pertimbangannya Pak, mereka ini kami mencari tempat. Oke, buat ini deh, buat surat pernyataan sama aja tahun ini dinas. Tapi dinas kasih di saya. Ya, disiapkan. Iya. Jadi Anda kirim ke Pak saya, kemudian ke mereka. Buat pernyataan bahwa masing-masing ya, buat pernyataan aja. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya udah janji. Ya. Baiklah Ibu ada kesulitan apa, SMS ke saya. Ini ada nomor saya ya. Ya. Kalau ada masalah, apa Bu? Sama-sama Bu. Ya itu ada apa SMS ke saya. Ya jadi kalau memang kalau sampai kita juga gini loh, ada beberapa solusi buat orang tua yang sudah tua. Kita punya panti kan sangat baik, makanya saya disiapkan itu. Makanya saya ngerti sekali itu persoalan kita panti sangat baik pun kita kasih nasi, kasih apa. Jadi kalau dia ada anak yang baik ikut anak. Jadi kalau dia juga anak belum bisa kerja, kita siapkan dusun. Dusun kita juga bagus-bagus sekarang. Nah dusun kita macam-macam kita lagi bangun besar-besaran. Nanti itu ya 15.000 lah kalau pakai lift, problem menjadi 5.000 sehari. Kami udah tua kayak gini. Pakai kalau yang ada lift, kita pakai yang lift punya. Nah, jadi itu yang kita kerjain. Kami juga udah berparti sama DKI Iya, selama kita ngerti, 30 tahun Pak. Saya ngerti Bu. Justru PNS yang baik, jujur bisa nggak punya rumah. Yang nggak jujur bisa punya rumah di mana-mana. Saya ngerti. Demi Allah Pak. Presiden kami. Ya maksud saya kalau Ibu ada masalah apa-apa, misalnya anak sekolah ada masalah, ijazah nyangkut, atau ada orang tua yang butuh kursi roda apa ya, sampai kesulitan duit pun, kita kasih tahu saya akan tim untuk cek. Jadi bisa tahu yang bohong yang akan kita bantu. Tapi kalau yang benar kami bantu. Ya, Ibu ya, kalau ada apa-apa bisa SMS saya, bisa langsung ke ruang ajudan. Udah dikasih. Kenapa Bu? Jangan begitu Bu. Ya, udah ya Bu. Kasih Bu. Iya ya Bu ya, udah ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Iya Bu ya. Kita juga terima kasih. Terima kasih banyak ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Yang dapat surat kelihatan sampai kapan. Ayo. Kasih aja ke datanya itu. Saya Pak, mau bikin Pak masalah anak, mohon pengarahan dari Bapak. Oh, saya udah mentok banget Pak, saya udah berusaha ke sana sini menjemput keluarga cuma nggak ada, karena kan saya nggak kerja, ya kan Pak, saya freelance lah, istilahnya kalau ada orang yang ini. Nah, Dia berharap ngambil sisa. Tidak langsung debut ke sekolah aja. Iya, Ibu saya kan mau masuk daftar sekolah yang Nggak, sama. masuk sekolah, minta rekening sekolahnya, ibu langsung transfer bisa. Mega tadi kapan? Transfer aja. Transfer. Kan ibu kan mau mendaftar ke sekolah yang sama. Kan mau Yayasan bayar. Barunawati. Nah, tinggal minta yayasan kan ada rekening bank. Ibu tinggal datang ke Bank DKI, transfer ke rekening itu duitnya bayar selesai. Oh gitu. Sama. Tinggal nanti bukti transfernya tunjukin ke sekolahnya bahwa ibu sudah Ya karena transfer. saya udah mentok banget. Iya, Pak. nggak apa-apa, transfer aja. Pak, ya. Prinsipnya transfer, jangan ditarik. Iya, saya nggak Tarik bisa aja. narik. Kasih, Itu kan Bu, masih udah. kekurangan juga. Makanya nanti saya
saya berusaha nyicil kekurangannya. Yang penting saya bisa masukin anak Iya. sekolah. Gitu Jadi aja. udah dapat nomornya aja suruh Smile Ririn katanya. Nanti orang saya kan hubungi Iya gitu. Pak, saya juga pernah ketemu Bapak Iya. waktu di Green Garden. Iya. Waktu di Green Garden yang dulu waktu sama Pak Haji Asnawi di Green Oh, Garden. iya. Ingat kan Bapak? Ibu ini aja kasih si Ririn, Iya Pak ya. si Nail chat. Ya. Ya. Pak, makasih banyak Pak. Panggil Pak, aku kan S1 dibantu sama Yayasan Beasiswa Jakarta. Nah, terus? sekarang nanti 19 aku sidang nih, aku udah selesaiin S1 aku. Tapi aku dapat kesempatan untuk lanjut di Cungpo. Lanjut, cuman aku ada kendala di biaya hidupnya gitu. Untuk pendidikan sekolah apa? sama Kamu aku ngajuin deh ke lanjut si S2. Nail Ririn, lihat dulu sekolah apa dulu. Luna apa enggak? Orang pada marah yang hotel ribut sama saya itu gara-gara itu ngeyel gitu loh. Saya nggak bisa dong mau masuk penjara gara-gara perpanjang 5 tahun, aturannya 3 tahun. Terus ini gimana? Ya lu kerja dulu 3 tahun, gue lagi pikirin peninjauan kembali, gue lagi cari dasar hukumnya itu. Ya, yang penting udah ada 3 tahun, lu nikmatin dulu. Udah salah semua gimana? Saya datang juga, aku jadi gubernur juga baru kok, udah salah semua. Ini negara udah kacau gitu. Udah kacau gitu. Boleh. Boleh foto Pak ya. Ini warga dari penjaringan fluid Pak ya, warga fluid yang bisa relokasi Solo Raya kali ini. Ini kan sudah mendapat rekomendasi dari dinas. Kenapa kalian nggak mau masuk? Pasti ada sesuatu. Ya, udah Pasti masuk ada di sesuatu. second. Nah ini berita acaranya ada. Makanya aku bilang pasti ada sesuatu, udah masuk, mungkin kalian kosong. Ya, enggak, diisi terus Pak. Malah dikeluarin. Nggak mungkin. Orang saya gini Bu ya, orang saya itu sederhana sekali Bu. Ibu catat, sekarang PNS, yang gini Bu, sekarang PNS DKI ya Ibu ya. Ini saya suruh orang saya tinggal, kata aja deh. Saya kasih tahu Ibu ini aja, PNS DKI, sekarang kalau berani bohong Bu, Ibu tahu nggak risikonya apa Bu? Dipecat sebagai PNS dari saya. Jadi mereka tuh mikir. Jadi mereka benar punya bangunan. Kebetulan Makanya Pak, yang saya penting. kan timnya dari Pak Herianto. Ya kan? Makanya saya ngerti Bu, makanya sekarang saya bilang gini Bu ya, kalau Ibu ada sewain atau kosong, pasti diusir. Mau punya anak Tuhan juga aku usir. Ini diisi, tapi dikeluarin Saya sama ngomong Nael. jujur, ya makanya. Saya udah ngomong Nael. Makanya berapa jangan kali. jadi pemain. Ya, nggak ada Pak. Sekarang gini deh Bu, saya sederhana aja nggak usah berdebat. Saya sampaikan Ibu ya, PNS di DKI hari ini sudah berubah Bu. Asal Ibu mau laporin ke saya, nggak bohong. Ya. Cuma tanya, tiap hari saya tanda tangan pemecatan bukan jabatan loh. Sebagai PNS. Saya pecatin terus. Saya ngomong ini saya udah tahu. Saya tahu udah pasti ini jual. Kata aja. Sebentar. Ya kata aja, kata kita tinjau. Kita tinjau. Tinjau. Silakan. Saya nyariin anak saya di sekolah, nggak ketemu. Tiba-tiba Bapak polisi, supaya Bapak mau Pulang ke kampung. Iya, mau pulang ke Balikpapan lagi ngambil fotonya anak saya supaya Baik, apa? iya, saya ini Coba cek deh, urus si Ririn nih, sama orang saya nih. Oh benar, beli tiket aja. Ya Pak, foto Pak, anak saya Pak. Kenapa? Ada yang mau nyampaikan, saya kan ini ada KJP itu saya harus lepas mana Pak? Lepas gimana KJP mana sih? Diambil kasusnya mana? Saya nggak bisa sama dia Pak, saya cuma ngomong. Oh enggak. Ini, kalau orang saya nggak bisa ngatasi Anda, pasti Anda bermasalah. Iya maksudnya saya. Orang saya tuh nggak bakalan berani macam-macam, saya pecat. Orang saya kalau berani macam-macam, saya pecat depan Anda. Saya tempelin. Saya kembalikan kemana ke Makanya saya bilang, begitu Anda ada masalah, orang saya cek, Anda nggak layak dibantu, pasti main Anda macam-macam. Saya sederhana. Saya udah dikirimin Pak. Makanya saya sederhana, orang saya kalau main, bohongin Anda, saya tempelin depan Anda. Saya pecat. Sederhana saya cara kerjanya. Makanya saya mau tahu masalahnya apa dia. Dia punya KTP Kerja sama IPS kan dikirimin. Ada KTP, ada KIP. Saya mau lepas satu, saya lepas satu. Nggak bisa, makanya nggak boleh serakah. Makanya nggak boleh serakah. Sama. Beda. Itu panjang kan? Ya Bu. Ada perlu lah ketemu lah. Malam ngechat mereka beli ketemu. Masalah apa ya? Belum air urus. Oh ya, udah. Itu aja. Udah ketemu tadi. Ini kami ketemu. Bapak tahu kan enggak? Ini malam. Ini
Nyampaikan ide katanya Pak, tapi cuma sebenarnya saya bilang kirim aja proposal idenya. Biar lengkap aja. Ya, nanti masukin. Asal ada nomor handphone. Ya. Ibu, masalah apa? Terusin Pak, cuman belum ini Pak, belum ada. Ada tempat tinggal. Ibu, tinggal di daerah mana sekarang? Sumur Batu, Pak. Sumur Batu, Jakarta Pusat. Iya. Mayoran. Daftar dulu Pak. Tanggal 5 di sini. Sekarang Ibu Kontrakan sewa. habis tanggal 5. Nggak jadi kontrak lagi? Dia nggak mau nyambungin atau apa? Tidak mau nyambung, sudah cari-cari kemarin belum dapat. Saya hidup berdua dengan anak. Berdua sama anak? Dari tahun 93 saya di Jakarta ini belum pernah dapat fasilitas apa-apa. Kita utamakan orang yang digusur sekarang, Bu. Kalau ini kita lagi bangun, nanti baru prioritas. Ibu cari tempat lain dulu, kontrak tempat lain dulu deh, ya. Jadi kalau udah cukup baru kita kasih. Ya. Itu urusannya kalau ada kesulitan. Kita makan lupa lah, Pak. Kita semua lembaga kita. Siap. Semua lembaga kita. Ya udah nanti. Ya udah, sama saya Pak. Sama ini urusin ya. Jangan bohongin saya ya. Enggak, Pak, enggak demi Tuhan. Demi Tuhan, Pak. Demi Tuhan, Pak. Jangan Bu. Ibu. Bercanda aja. Kita doa ke Bapak sehat. Pak Gatot terlibat Bapak lancar, Pak. Saya tidak mau. Ya bangun ibunya bangun. Besok diurus. Ya ibu nggak apa-apa. Besok diurus. Besok kamu antarin. Iya. Kita kasih duit itu sekarang. Iya Pak. Ya nanti sama ini ya. Terus ya. Ya, Pak, ya. Iya Pak. Besok pulang ya. Besok pulang, Pak. Ya, kami pulang. Kamu gimana? Saya mau minta tolong Bapak. Sekolah ini ibu gurunya telah mencakar anak saya. Sekarang ibu gurunya belum ditahan, udah saya lapor ke polisi. Nah dia kasih pasalnya 3 bulan, denda 4.500. Kejadian kapan Ibu? Ini tanggal 8 bulan Maret. Gini deh. Itu lapor, dari polisi saya minta datanya. Kami kan sekolah swasta soalnya ini. Kalau udah bagian polisi udah bukan bagian kami. Karena kami bisa memperingati sekolahnya, kita kan cek dari dinas itu aja. Lu coba catat namanya semua sekolahnya, lu kasih tahu kepada dinas pendidikan supaya kontrol dia punya sekolah. Itu aja Bu. Ya. Sekarang anaknya udah baik, udah sembuh. Kalau fisik sih udah baik, cuman psikonya dia nggak mau sekolah. Psikologinya itu pindahnya sekolah ke negeri sementara atau kemana? Ya tanggal 1 ini dari KPAI suruh saya minta bawa anaknya ke sana, dia mau ini pisok apanya. Polisi ya susah, kita masih ngomong ke polisi. Polisi bukan di bawah saya soalnya Bu. Ya. Nah, waktu itu saya lapor polisi, dia kasih pasalnya 3 bulan penjara, 3 bulan dendanya 4.500. Tapi kenapa papanya nggak keberatan? Terus kita lapor ke KPAI, dari KPAI baru keluar pasal 76 ya, 80, 3 tahun 8 bulan penjara, dendanya entah berapa gitu. Baru nanti kedua kali dikirim surat ke polisi ke rumah saya, baru pakai pasal itu. Ya, nanti coba dipelajari. Kalau polisi kita sebetulnya udah nggak bisa campur. Cuma saya bisa minta dinas pendidikan lihat sekolahnya kayak apa, mental gurunya kayak apa. Kalau udah polisi kita udah lepas tangan. Mana bisa ini jadi merah? Jadi ada sertifikat kan? Ada. Makanya gue ini main ngecat doang. Iya. Ini semua tanah ibu ya? Bukan? Bukan, Banyak ini ya? komplek banyak Pak. Jadi yang digusur banyak, katanya ini tanahnya Pemda daerah. Mana bisa tanah itu? Dicek BK. Iya Pak. Bukti sertifikat ada. Nomor teleponnya ada Bu. Ada. Pak, makasih Pak. Maaf Pak, saya orang notaris. Jambretan tanggal 23, surat sertifikat banyak yang hilang Pak, tapi kelurahan nggak mau ngeluarin surat sengketa Pak, jadi saya susah. Ibu kerja di notaris? Di notaris, tapi bos saya kan nggak mau mengetahui, cukup mengetahui aja, yang tanggung jawab tetap saya gitu Pak. Saya udah tanggung jawab, cuman kan saya harus ngurus-ngurus surat lagi. Kelurahan nggak mau ngeluarin pernyataan tidak sengketa untuk BAP Pak, jadi saya mentok gitu Pak, tolongin saya lah Pak. Penggilingan yang nggak mau, kelurahan lain pada mau Pak. Sementara yang beli,
sementara yang beli ini salah satunya orang kementerian Pak, dia nekan saya juga harus jadi 3 bulan gitu. Padahal suratnya banyak yang hilang Pak. Saya dijamret jam 11 siang. Cuma hubungin lurah ini, kalau dia jelas. Buku Tiati namanya Pak. Tadi ada buku C. Hubungin lurah ini, kenapa kamu boleh tahu? Bapak untuk bikin proposal tentang PKL di Angke Pak, biar diketahui juga. Biar dimasukin aja Pak di nomor yang saya juga. Ini dulu udah pernah juga ke Bapak ya, tahun 2004. Nah, ini Pak Guyupan nih jangan ngumpulin duit aja loh. Agak Pak, tenang Pak. Surat kelihatan sampai kapan? Ayo, kasih aja ke datanya itu. Saya Pak, mau bikin Pak masalah anak, mohon pengarahan dari Bapak. Oh, saya udah mentok banget Pak, saya udah berusaha ke sana sini menjemput keluarga cuma nggak ada, karena kan saya nggak kerja, ya kan Pak, saya freelance lah, istilahnya kalau ada orang yang ini. Nah, dia berharap kemarin Tidak langsung debet ke sekolah aja. Iya, Ibu saya kan mau masuk daftar sekolah yang Nggak, sama. masuk sekolah, minta ada rekening sekolahnya, ibu langsung transfer, bisa. Nggak tarik kapan. Transfer aja. Transfer. Transfer. Kan ibu kan mau mendaftar ke sekolah yang sama. Kan mau bayar. Barunawati. Nah, tinggal minta yayasan kan ada rekening bank. Ibu tinggal datang ke Bank DKI, transfer ke rekening itu duitnya bayar selesai. Sama. Tinggal nanti bukti transfernya tunjukin ke sekolahnya bahwa ibu sudah Ya karena transfer. saya udah mentok banget. Iya, nggak apa-apa, transfer aja. Pak, ya. Prinsipnya transfer, jangan ditarik. Iya, saya nggak Ditarik, bisa narik. kasih, Itu kan ibu masih udah. kekurangan juga. Maksudnya nanti saya berusaha nyicil kekurangannya. Yang penting saya bisa masukin anak ke sekolah. Gitu Jadi udah dapat nomornya aja, suruh Smile Ririn katanya. Nanti orang saya kan hubungin. Iya Pak, saya juga pernah ketemu Bapak waktu di Green Garden. Iya. Waktu di Green Garden yang dulu. Waktu sama Pak Haji Asnawi di Green Garden. Iya. Ingat kan Bapak? Ibu ini aja kasih si Ririn. Iya Pak ya. Si Nail Chat. Ya. Pak, makasih banyak Pak. Panggil Pak. Aku kan S1 dibantu sama Yayasan Beasiswa Jakarta. Nah, sekarang nanti 19 aku sidang nih. Aku udah selesaiin S1 aku. Tapi aku dapat kesempatan untuk lanjut di Cungpo. Lanjut, cuman aku ada kendala di biaya hidupnya gitu. Untuk pendidikan sama Kamu ngajuin deh ke si S2. Nail Ririn, lihat dulu sekolah apa dulu. Guna apa enggak? Orang pada marah, yang hotel ribut sama saya itu gara-gara itu ngeyel gitu loh. Saya nggak bisa dong mau masuk penjara gara-gara perpanjang 5 tahun, aturannya 3 tahun. Terus ini gimana? Ya lu kerja dulu 3 tahun, gue lagi pikirin peninjauan kembali, gue lagi cari dasar hukumnya itu. Ya, yang penting udah ada 3 tahun, lu nikmatin dulu. Udah salah semua gimana? Saya datang juga, aku jadi gubernur juga baru kok, udah salah semua. Ini negara udah kacau gitu. Udah kacau gitu. Boleh foto Pak ya. Ini warga dari Penjaringan, Fluid Pak ya, warga Fluid yang pernah relokasi Solo Raya kali jalan. Ini kan sudah mendapat rekomendasi dari dinas. Kenapa kalian nggak mau masuk? Pasti ada sesuatu. Ya, Pasti ada sesuatu. Nah ini berita acaranya ada. Makanya aku bilang pasti ada sesuatu, udah masuk, mungkin kalian kosong. Ya, enggak, diisi terus Pak, malah dikeluarin. Nggak mungkin. Orang saya gini Bu ya, orang saya tuh sederhana sekali Bu. Ibu catat, sekarang PNS, yang gini Bu, sekarang PNS DKI ya Ibu ya. Ini saya suruh orang saya tinggal, kata aja deh. Saya kasih tahu Ibu ini aja, PNS DKI sekarang nggak berani bohong Bu. Ibu tahu nggak risikonya apa Bu? Dipecat sebagai PNS dari saya. Jadi mereka tuh mikir. Jadi mereka sudah punya bangunan. Kebetulan Makanya Pak, yang saya penting. kan timnya dari Pak Herianto. Ya kan? Makanya saya ngerti Bu, makanya sekarang saya bilang gini Bu ya, kalau Ibu ada sewain atau kosong, pasti diusir. Mau punya anak Tuhan juga aku usir. Ini diisi, tapi dikeluarin Saya sama ngomong Nael. jujur, ya makanya. Saya udah ngomong Nael. Makanya berapa jangan kali. jadi pemain. Ya, nggak ada Pak. Sekarang gini deh Bu, saya sederhana aja nggak usah berdebat. Saya sampaikan Ibu ya, PNS di DKI hari ini sudah berubah Bu. Asal Ibu mau laporin ke saya, nggak bohong. Ya. Coba tanya, tiap hari saya tanda tangan pemecatan bukan jabatan loh. Sebagai PNS. Saya pecatin terus. Pak, Saya ngomong ini saya udah tahu. Saya tahu udah pasti ini jual.
Data aja. Sebentar. Ya, data aja. Data kita tinjau. Kita tinjau. Tinjau. Silakan. Saya nyariin anak saya di Sukabumi, nggak ketemu. Supaya Bapak mau pulang ke kampung. Iya, mau pulang ke Balikpapan lagi ngambil fotonya anak saya supaya Balikpapan. Iya, saya ini HJP anak saya yang tahun lalu sudah diselesaikan, tapi hanya 6 bulan karena katanya untuk tahun 2016 pihak sekolah tidak mengurusnya. Saya tidak tahu bagaimana. Saya takutnya gini Pak, kalau sampai tahun 2016 anak saya nggak dapat lagi, saya nggak bisa kerja apa gimana. SMP Pak yang kemarin Strada, Michael Yusuf. Sudah kita sudah ketemu sama dinas pendidikan sudah. Nah itu dia katanya karena akhirnya dibilang dinas pendidikan kalau memang sekolah ibu tidak mau nerima bantuan dari pemerintah bikin surat pernyataan. Nah justru karena itu Pak saya takut untuk kedepannya anak saya jangan sampai nggak sekolah. Maka saya mohon Bapak supaya saya kan kemarin supir busway, tolong saya dibantu Pak biar saya kerja aja melalui Transjakarta. Ini berkas saya. Ya, Pak tolong Pak biar makan anak saya Pak. Daripada nanti 2016 nggak dapat sama dia aku nombor Bapak. Tuhan berkati ya Pak. Tuhan berkati sampai bisa nanti dimasang lagi gubernur ya Bapak. Sama. Iya, istrinya. Kemarin aku waktu masuk rumah sakit, telantarin dia sampai cocoran darah tidak mau datang suster sumber waras. Sudahnya sampai kalau kasus ini bukan wilayah kita loh. terus sama kita RT minta duit Kamu pelajari sama bagian hukum saya. Biar kita tidak tahu buat apa nggak. Nama kamu ya. Mana? Saya minta maaf Pak. PHR ngapain lagi loh? Saya minta maaf Pak, ngajarin saya kemarin Bapak bertanya saya jawab. Saya disuruh mengundurkan diri sama aku Maria karena dari bahasa dari Bapak beda. Beda Pak. Ini dia Istiqlal. Istiqlal bukan kami. Itu bikin nganggur Pak, minta jatuh. Saya itu yang pertama, yang kedua saya sakit minta. Lo suruh main urus deh. Nama HP-nya mana? Kamu tinggal ke puskesmas. Tadi bilang istri. Kalau sakit puskesmas beres. Tadi suruh nama HP. Kita akan cek. Ini dari mana? Dari dokter. Suruh beli. Nggak ada obatnya. Ini baru di ini. Ini di 2011 nggak suruh naik cek deh. Saya nggak biasa kasih uang, saya kan suruh orang saya cek. Kalau kamu butuh saya kasih. Yang pun saya diminta kerjaan. Makanya saya suruh orang saya cek. Pak, Nggak bisa, saya nggak anak bisa. saya banyak Pak, tolong Pak. Makanya saya bilang. Anak saya butuh sekolah Pak. Makanya saya bilang gini, tahu nggak? Kamu waktu saya tanya kamu tuh PHL udah kayak jadi mandor. Enggak Pak, saya udah jawab sama Bapak saya Kamu kan udah kayak mandor. Enggak, yang kita mau tuh PHL harus kerja. Sekarang kenapa kita saya curi? kerja Pak, hasil kerja saya ada Pak. Saya ikut turun tangan Pak. Ya makanya kalau mandor-mandor kita nggak mau. Enggak ada, saya bukan mandor Pak. Saya ikut menanam Pak. Makanya kalau mandor kita nggak mau. Enggak Pak, saya Karena bukan kenapa tuh nggak? Jakarta Timur itu terbukti mainnya paling banyak. Enggak Pak, saya Ratusan bukan orang mandor. ingin. Demi Tuhan saya bukan mandor Pak. Saya ikut membenahi semua BKT Pak. Ya kita lihat bolak-balik kok. Hasil saya semua ada Pak. Saya bukan Jadi kita suruh Nail yang urus deh. Baik, saya mohon maaf aja. Anaknya kan kita kasih Anak KTP saya kan. banyak berlima Pak. Saya butuh. Saya kasih tahu mau 5, 6. Ibu kalau kerja nggak boleh bohongin saya. Enggak Pak. Kemarin kan juga tahu, bohongin Pak, kemarin. kerja saya Pak. Kemarin kan bohongin saya di lapangan. Saya lihat langsung Iya, kok. saya minta maaf. Bolak-balik naik motor kok. Saya ngambil pohon Pak. Orang kerja kan nggak pakai naik motor bolak-balik. Saya ngambil pohon, saya tahu. Mana? Terus saya tanya PNS bukan bohongin PNS pertama. Demi Tuhan Pak, saya bukan PNS. Nanti solusi Nail urus saya juga. Saya
tinggal di daerah mana ya? Sederhana, ada yang dari Kelapa, ada yang dari 5 wilayah. Saya nggak dapat tembusan surat itu. Memang kita diperiksa BPK bahwa nggak bisa komunikasi itu ditinggali oleh surat. Memang ada surat itu kita nggak laksanakan itu kita juga tidak. Nah, cuma kalau itu bisa solusi. Kan ada juga orang pecinta sudah punya rumah, ada anak, bisa geser. Nah, sampai nggak ada fasilitas itu. Cuma kami perbedaan. Makanya kayak yang belum harus harus kalau memang itu kapan membuat surat kita tunda sampai kapan. Karena kalau kita biarkan terus kita yang kena. Gak apa-apa, jadi ibu tulis saja. Ibu tulis saja. Ya, maksud saya. Ya bu. Ya bu. Maksud saya gini bu, ibu tulis aja. Minta tunda sampai kapan. Gitu ya. Jadi kalau mengirimkan Pak, makanya kita mau kepastian tapi kalau tidak ada surat kita juga kenapa Pak dia sudah nggak salah ya nggak apa saya kan bilang kalau kita ada iya karena dia bisa jadi kita juga bisa sehingga kita percaya bahwa ada sebenarnya sikap itu prosedur. Saya kan ditegur BPK, ya pasti kita keluarin surat minta sekda bahwa itu pengosongan gitu loh. Nah itu semua kan prosedur. Ya kalau di lapangan ketemu kita yang surat kita bisa alasan, dia harus ada kepastian. Nah kalau ada yang punya rumah ya kita biarkan khusus, memang orang nggak mau. Itu yang masalah. Iya saya ngerti. Ya jadi itu kan nomor telepon, tadi tidak ya. Kalau ada apa-apa telepon saja. Kalau saya kan tidak bisa begini. Kasih nomor ya, kasih nomor. Ya ibu mau sampai kapan? Ibu mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Akhir tahun. Jadi pertimbangannya Pak, mereka ini kami cari tempat. Oke, buat ini deh, buat surat pernyataan sama aja tahu. Ini dinas. Tapi dinas yang kasih saya ya disiapkan. Tembusannya ke Bapak. Iya. Jadi Anda kirim ke saya tembusan ke mereka. Buat pernyataan bahwa masing-masing ya buat pernyataan aja. Sama Bu. Sama-sama Bu. Ya Bu. Sama-sama Bu. Saya udah janji. Ya. Baik kalau Ibu ada kesulitan apa SMS ke saya. Ini ada nomor saya ya. Ya. Kalau ada masalah apa Bu? Sama-sama Bu. Ya itu ada apa SMS ke saya. Ya jadi kalau memang kalau sampai kita juga gini loh, ada beberapa solusi buat orang tua yang sudah tua. Kita punya panti kan sangat baik, makanya saya disiapkan itu. Makanya saya ngerti sekali itu persoalan kita. Kita panti sangat baik pun kita kasih nabi, kasih apa. Jadi kalau dia ada anak yang baik ikut anak. Jadi kalau dia juga anak belum bisa kerja, kita siapkan dusun. Dusun kita juga bagus-bagus sekarang. Nah dusun kita macam-macam kita lagi bangun besar-besaran. Nanti itu ya 15.000 lah kayak pakai lift, problem menjadi 40.000 sehari. Kami udah tua kayak gini. Pakai kalau yang ada lift, kita pakai yang lift punya. Nah, jadi itu yang kita kerjain. Kami juga udah berparti sama DKI Iya, selama kita ngerti, Bu. 30 tahun Pak. Saya ngerti Bu, justru PNS yang baik, jujur bisa nggak punya rumah. Yang nggak jujur bisa punya rumah di mana-mana. Saya ngerti. Demi Allah Pak, izin kami. Ya maksud saya kalau Ibu ada masalah apa-apa, misalnya anak sekolah ada masalah, ijazah nyangkut, atau ada orang tua yang butuh kursi roda apa ya, sampai kesulitan duit pun, kita kasih tahu saya akan tim untuk cek. Jadi bisa tahu yang bohong yang nggak bisa kita bantu. Tapi kalau yang benar kami bantu. Ya, Ibu ya, kalau ada apa-apa bisa SMS saya, bisa langsung ke ruang ajudan. Udah dikasih. Jangan apa Bu, jangan begitu Bu. Ya, udah ya Bu. Kasih Bu. Iya ya Bu, ya Bu ya, udah ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Iya ya Bu ya, ya. Kita juga terima kasih. Ya sebenarnya sederhana saja. Emangnya kamu takut bisa menambah hidupmu jadi semenit? Kalau udah takdirkan mati,
Mati nggak kamu? Mati. Mau tabrakan, ada saya punya kenalan, pesawat jatuh 2 kali pun kagak mati dia. Pernah naik pesawat 2 kali jatuh loh kagak mati. Kalau itu ngapain kamu takut? Ya kita takut sama Tuhan saja. Kalau untuk Pak Ahok, dari saya pribadi, beliau itu orangnya disiplin. Jujur, tegas, pekerja keras. Orangnya disiplin, tegas, transparan. Dan dia nggak akan marah kalau nggak ada sebab gitu. Dan dia itu kalau kelihatan di luar itu kan arogan gitu ya. Dia bukan soal arogan, saya kasih contoh sederhana. Misalnya terjadi kebakaran di ruangan ini. Saudara mengira ini pintu keluar. Saya yang tahu pintu keluar ke sana. Saya pasti lari ke sana dong. Tabrakan nggak? Saya diam berdiri saja, nggak mau lari. Kalian juga akan marahin saya. Ngapain halangin kami? Nah, saya tanya, kalau pintu itu benar, saya lari ke sana, nabrak semua orang. Apakah itu arogan? Saya nggak usah terlalu stres pikirin orang mau pikir kita kayak apa. Yang penting kita bisa membuktikan kerjaan kita lebih baik. Kalau kita yang apa adanya, orang ketemu bisa merasakan kok. Ini orang ramah, sombong atau enggak bisa kelihatan. Aku suka bercanda banget. Jadi dia adalah sosok atasan dan sosok bapak yang sangat menyenangkan gitu. Bapak tuh bakal bisa jadi pelawak kalau menurut saya bilang. Ada aja cerita lucunya. Kadang dia di satu meeting itu bisa setengahnya bercanda, setengahnya serius. Tapi di dalam rapat itu nggak mungkin dia serius terus gitu. Beliau itu pinginnya cepat, harus ada gerak cepat, penanganan harus cepat. Surat harus cepat masuk, hari itu harus cepat beres deh. Kalau nggak beres, itu dia akan marah besar. Ya sekarang kita harus pilih kan, jadi pemimpin itu harus memutuskan. Kita nggak bisa bilang saya memutuskan tidak untuk memutuskan, itu udah nggak ada cerita. Kalau kita dalam bekerja sebagai pejabat, kamu harus memutuskan yang paling menguntungkan orang banyak. Manfaat lebih besar daripada mudarat lah istilahnya. Kamu harus putuskan, nggak ada abu-abu, ya atau tidak. Nah waktu kita ya, yang penting orang banyak diuntungkan kan. Nah yang ribut itu kan yang dirugikan orang sedikit tadi. Beliau tuh orang nggak tegaan. Kalau lihat orang butuh bantuan, beliau pasti berusaha untuk membantu. Semampu beliau. Lembut sebenarnya Pak Ahok. Contoh kayak dia itu mati-matian nih perjuangin program KJP. Terus suatu hari dia dikirimin foto ada ibu-ibu sama anaknya belanja di Gramedia. Yang masyarakat kelas menengah ke bawah itu takut untuk belanja ke mall. Ketika dia bisa membantu orang-orang seperti itu mendapatkan hak yang sama, itu pride-nya luar biasa senangnya. Jadi ketika dia capek-capek pun, ketika dia ingat-ingat hal tersebut, itu capeknya hilang. Dan dia selalu bilang itu nggak bisa dibeli dengan apapun sih. Ya kalau yang paling membekas ya ketika ada seorang nenek-nenek, dia terima kasih ya Allah ya Robbi dikasih rusuk. Itu sesuatu yang saya pikir nggak bisa saya lakukan waktu saya swasta. Terus saya bisa bantu banyak orang dapat KJP, kesehatan, subsidi bus, rumah susun. Itu yang buat saya ya senang. Jadi sukacita saya melebihi ketika perusahaan saya untung 1,5 miliar tiap bulan. Karena untung 1,5 miliar nggak mungkin saya bagi 1 miliar ke orang miskin. Bisa bagi juga 500.000, 2.000 orang habis. Karena saya nggak bisa ngebayangin ya kalau pemimpin lainnya itu bukan Bapak. Karena saya belum menemukan pemimpin yang seidealis Bapak dan semau melayani seperti Bapak. Saya lihat aja, kita udah kerja dengan baik, programnya nyata, semua jelas, kita fokus aja. Jadi relawan juga harus tahu persis cara berpolitik saya, yang akal sehat saya itu seperti apa. Kita nggak pernah arahkan untuk bantu orang, kemudian Pak Amri harus mengarahkan nanti kalau dibantu Pak Ahok nanti pilih dia ya. Oh enggak, kita nggak boleh. Itu kemanusiaan. Tapi soal mau pilih atau tidak, kita nggak ikut campur di situ. Saya bukan orang yang menghalalkan segala cara, yang penting menang. Saya justru ingin masyarakat belajar, dididik untuk memilih orang yang benar. Bukan janji tapi bukti. Ada KJP itu saya harus lepas mana Pak? Lepas gimana KJP mana sih? Diambil kasusnya mana? Saya nggak bisa sama dia Pak, saya cuma ngomong. Oh enggak. Kalau orang saya nggak bisa ngatasi Anda, pasti Anda bermasalah. Iya maksudnya orang saya tuh nggak bakalan berani macam-macam, saya pecat. Orang saya kalau berani macam-macam saya pecat depan Anda. Saya tempelin. Saya kembalikan kemana ke IP? Makanya saya bilang, begitu Anda ada masalah, orang saya cek, Anda nggak layak dibantu, pasti main Anda macam-macam.
saya sederhana. Saya udah dikirimin, Pak. Makanya saya sederhana. Orang saya kalau main, bohongin Anda, saya tempelin depan Anda. Saya pecat. Sederhana saya cara kerjanya. Makanya saya mau tahu masalahnya apa dia. Dia punya KTP Dia sama IPS, kan dikirimin. Ada KTP, ada KTP. Saya mau lepas satu, saya lepas satu. Nggak bisa, makanya nggak boleh serakah. Makanya nggak boleh serakah. Sama. Beda. Kalau itu panjang kan? Ya, Bu. Ada perlu lah, ketemu lah. Malam ngejar mereka beli ketemu. Masalah apa ya? Belum air urut. Oh ya, udah. Itu aja. Udah ketemu tadi. Ini kali kita beli foto kan enggak? Ini malam. Ini apa? Nyampaikan ide katanya Pak, tapi cuma sebenarnya saya bilang kirim aja proposal idenya. Biar lengkap aja. Ya, nanti masukin. Asal ada nomor handphone. Ya. Ibu, masalah apa? Terusin Pak, cuman belum ini Pak, belum aja. Ada tempat tinggal. Ibu, tinggal di daerah mana sekarang? Sumur Batu, Pak. Sumur Batu juga ada pusat. Iya. Mayoran. Daftar dulu Pak. Tanggal 5 disuruh. Sekarang Ibu Kontrakan sewa. habis tanggal 5. Nggak jadi kontrak lagi? Dia nggak mau nyambungin atau apa? Tidak mau nyambung, sudah cari-cari kemarin belum dapat. Saya hidup berdua dengan anak. Berdua sama anak? Dari tahun 93 saya di Jakarta ini belum pernah dapat fasilitas apa-apa. Kita utamakan orang yang digusur sekarang, Bu. Kalau ini kita lagi bangun, nanti baru prioritas. Ibu cari tempat lain dulu, kontrak tempat lain dulu deh, ya. Jadi kalau udah cukup baru kita kasih. Ya. Itu urusannya kalau ada kesulitan. Kita makan juga lah, Pak. Kita semua lembaga kita. Siap. Semua lembaga kita. Ya udah nanti. Ya udah, sama saya ntar. Sama ini urusin ya. Jangan bohongin saya ya. Enggak, Pak, enggak demi Tuhan. Demi Tuhan, Pak. Demi Tuhan, Pak. Jangan Bu. Ibu. Aduh, yang mana? Iya. Bercanda. Ya bercanda aja. Kita doa ke Bapaknya. Pak Gatot minta Bapak lancar, Pak. Saya tidak mau. Ya bangun ibunya bangun. Besok diurus. Ya ibu nggak apa-apa. Besok diurus. Besok kamu antar aja. Iya. Saya kasih duit itu sekarang. Iya Pak. Ya. Ya nanti sama ini ya. Terus ya. Ya, Pak, ya. Iya Pak. Besok pulang ya. Besok pulang, Pak. Ya, kami pulang. Kamu gimana? Saya mau minta tolong Bapak. Sekolah ini ibu gurunya telah mencakar anak saya. Sekarang ibu gurunya belum ditahan, udah saya lapor ke polisi. Nah, dia kasih pasalnya 3 bulan, denda 4.500. Kejadian kapan Ibu? Ini tanggal 8 bulan Maret. Gini deh. Itu lapor dari polisi, saya minta datanya. Kami kan sekolah swasta soalnya ini. Kalau udah bagian polisi, udah bukan bagian kami. Karena kami bisa memperingati sekolahnya, kita kan cek dari dinas itu aja. Lu coba catat namanya semua sekolahnya, lu kasih tahu kepada dinas pendidikan supaya kontrol dia punya sekolah. Itu aja Bu. Ya. Sekarang anaknya udah baik, udah sembuh. Kalau fisik sih udah baik, cuman psikonya dia nggak mau sekolah. Psikologinya itu.